Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Nizam dengan NPM 2366029, kelas D. Saya dari program studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Dayono Iksanuddin. Provenance batuan sedimen. Pendahuluan. Istilah provenance berasal dari bahasa Prancis, yaitu provenir, yang berarti berasal atau muncul. Istilah ini juga dieja sebagai provenance. Kata-kata seperti area sumber dan sumber terkadang digunakan sebagai sinonim untuk provenance. Ketika digabungkan dengan studi lingkungan, pengendapan provenance sangat membantu menafsirkan posisi relatif lautan kuno dan daratan tinggi pada waktu tertentu di masa lalu geologisnya. Dari studi tersebut kita dapat merekonstruksi lokasi, ukuran, dan komposisi litologi sistem pegunungan yang telah lama hilang. Sebagian besar penelitian tentang provenance batuan sedimen silisiklastik difokuskan pada batu pasir. Sebagian besar penelitian ini berkaitan dengan upaya untuk menafsirkan litologi batuan sumber. Analisis petrografi kuarsa, feldspar, micas, mineral berat, dan fragmen batuan membentuk dasar untuk sebagian besar penelitian tersebut, namun para peneliti sekarang juga beralih ke teknik tambahan seperti mikroskop, katodoluminesansi, dan studi geokimia, elemen sejak, dan isotop dalam mineral detrital. Kuarsa. Kuarsa adalah komponen yang paling melimpah di sebagian besar batu pasir dan merupakan satu-satunya komponen dari beberapa batu pasir, sehingga para ahli tertarik dengan signifikasi potensi asal kuarsa sejak tahun-tahun awal studi petrografi. Studi awal ini difokuskan terutama pada signifikasi asal eksklusi dalam kuarsa, meskipun kemungkinan signifikasi asal dari kepunahan undulator juga diakui cukup awal. Kepunahan tak beraturan dan sifat polikristalin dari beberapa butir kuarsa telah mendapat perhatian yang cukup besar sebagai indikator asal potensial kuarsa. Ketika mineral seperti kuarsa atau feldspar dibombardir oleh aliran elektron berenergi tinggi dalam instrumen yang sesuai, partikel cahaya dipecahkan. Fenomena ini disebut feldspar. Umumnya sangat langka atau tidak ada di arenit kuarsa, namun feldspar adalah konstituen umum dari kebanyakan batu pasir lainnya. Beberapa properti feldspar digunakan sebagai indikator provenance. Beberapa feldspar memang dapat didaur ulang tergantung pada kondisi, namun keberadaan feldspar yang cukup melimpah di batu pasir menunjukkan derivasi dari batuan sumber kristal. Dengan demikian, feldspar lebih mungkin memberikan informasi tentang batuan sumber generasi pertama daripada kuarsa. Mineral dan kimia feldspar memiliki provenance yang signifikan. Komposisi kimiawi feldspar diketahui merupakan fungsi dari batuan sumber. Keberadaan zonasi dan kebenaran di feldspar flagelas juga terkait dengan jenis batuan sumber. Jenis feldspar tertentu dapat berasal dari lebih dari satu jenis batuan beku atau metamorf. Oleh karena itu, mineralogi feldspar yang memberikan panduan kasar tentang provenance. Meskipun demikian, penting untuk melihat bagaimana mineralogi feldspar dikaitkan dengan kondisi sumber. Feldspar kalium natrium adalah konstituen penting dari batuan beku, falsik, pegmatit, dan banyak grains falsik dan menengah. Fragmen batuan detrital di batu pasir dan konglomerat memberikan bukti paling tegas dari litologi batuan sumber. Tidak diragukan lagi bahwa fragmen batuan vulkanik menunjukkan turunan akhir dari sumber vulkanik, klastik
Pilit atau sekis pasti berasal dari batuan induk metamorf. Fragmen batuan kapur menunjukkan sumber batuan kapur dan seterusnya. Oleh karena itu, fragmen batuan merupakan indikator batuan sumber yang berharga di konglomerat dan beberapa batu pasir. Dengan pengecualian butir rijang fragmen batuan langka di bagian besar arenit kuarsa. Beberapa penelitian telah muncul dalam literatur geologi yang memanfaatkan geokimia batuan utuh dalam analisis provenance. Studi-studi ini mencoba untuk menghubungkan komposisi kimiawi batu pasir yang dinyatakan sebagai kelimpahan unsur mayor atau minor tertentu atau rasio kelimpahan unsur dengan komposisi kimiawi batuan sumber yang sesuai. Studi semacam itu tampaknya memungkinkan identifikasi batuan sumber hanya dalam hal jenis komposisi yang agak luas. Intervensi litologi batuan sumber hanyalah bagian dari proses analisis provenance untuk mengembangkan pemahaman yang lebih lengkap tentang provenance dan paleografi. Kita perlu memahami juga hubungan antara daerah sumber, cakungan, pengendapan, dan kerangka tektonik regional. Dasar untuk menafsirkan setting tektonik adalah asumsi bahwa mineralogi, detrital, dan geokimia mencerminkan tidak hanya litologi batuan sumber tetapi juga pengaturan lempeng tektonik umum. Setting tektonik lempeng mencakup dua fitur. Yang pertama, terenes provenance utama. Yang kedua, jenis batas lempung. Klasifikasi batuan sedimen. Sedimen terrigenous terutama terdiri dari butiran detrital yang berasal dari pelapukan dan erosi batuan yang sudah ada sebelumnya. Contoh batuan konglomerat, batu pasir, batu lempung, dan beberapa paleosol. Sedimen kamogenik adalah yang terbentuk dari pengendapan langsung partikel kristal dari larutan garam pekat coklat batuan. Contoh batuan evaporite, batu besi, dan sedimen logam lainnya, beberapa karbonat dan diriturs. Sedimen vulkanik klastik sebagian besar terdiri dari butiran dan klastik yang berasal dari aktivitas vulkanik kontemporer. Contoh batuan sedimen klastik konglomerat. Batuan konglomerat adalah semua batuan sedimen berbutir kasar yang didominasi oleh klastik berukuran kerikil. Batuan ini juga dikenal sebagai rudit. Sebenarnya konglomerat harus mengandung sebagian besar 50% klastik dengan diameter lebih dari 2 mm. Kurang dari ini akan lebih tepat disebut batu pasir berpartikel atau batu lumpur berkerikil. Braksi adalah konglomerat adalah dengan bentuk fragmen batuan yang meruncing. Sedimen klastik. Batu pasir adalah batuan sedimen berbutir sedang yang mengandung lebih dari 50% butiran berukuran pasir, yang juga dikenal sebagai arefinites. Batu pasir merupakan salah satu jenis sedimen yang paling umum dan dapat ditemukan di hampir semua lingkungan, mulai dari daratan aluvial paling proksimal sehingga dataran cakupan laut terdalam. Sedimen klastik, mud rocks, ada di mana-mana, terutama di lingkungan pengendapan energi rendah yang lebih tenang, termasuk daratan banjir aluvial, fluvial, lingkungan danau, laguna, dan muara daerah delta dan lereng prodelta, rak luar, dan semua bagian dari lereng perairan dalam hingga lingkungan cekungan daratan. Lingkungan pengendapan paling baik ditentukan dari kombinasi struktur sedimen, fosil jejak, fosil mikro dan makro, dan fosil terkait.
Sedimen non-klastik, batuan karbonat terbentuk sekitar 1/5 dari seluruh batuan sedimen. Dengan catatan stratigrafi, batuan karbonat terdiri dari lebih dari 50% mineral karbonat, terutama kalsit dan dolomit pada batuan purba dan kalsit, termasuk varietas mat tinggi dan rendah. Sedimen non-klastik. Chart. Chart adalah istilah umum untuk batuan sedimen mengandung silika berbutir halus yang berasal dari biogenetik, biokimia, atau kemogenetik. Chart terdiri dari silika berbutir halus dengan hanya sedikit pengotor. Sedimen non-klastik. Sedimen dan batuan sedimen sebagian besar terdiri dari bahan sulfat secara kolektif yang dikenal sebagai fosforit. Meskipun fosfor merupakan komponen penting dari semua makhluk hidup dan merupakan penyusun dominan tulang vertebrata, fosfor relatif jarang ditemukan dalam catatan sedimen. Fosfor laut terdapat di sepanjang daerah shelf terluar atau lereng atas lapisan benua yang telah meningkat produktivitas organik. Tekstur batuan sedimen. Definisi. Tekstur batuan sedimen meliputi ukuran butir dan distribusinya, misalnya penyortiran, morfologi butir dan fitur permukaan, dan karakteristik porositas. Semua atribut di atas merupakan hal yang sangat penting yang dapat digunakan untuk menafsirkan proses dan lingkungan pengendapan dan untuk menentukan sifat aliran fluida melalui batuan. Studi detail tekstur sedimen umumnya dilakukan di laboratorium, namun observasi awal harus dilakukan di lapangan. Ukuran butir. Ukuran butir rata-rata sedimen siliklastik digunakan untuk klasifikasi dan nomenklatur. Menurut skema Onderdam, secara umum ukuran butir mencerminkan informasi sebagai berikut: energi hidrotik lingkungan, jarak dari sumber, dan material sedimen yang tersedia di sumber. Sortasi. Penyortiran atau sortasi adalah ukuran standar deviasi dari atau sebaran distribusi ukuran butir tentang ukuran rata-rata. Ini dapat diperkirakan di lapangan dari grafik pembanding. Secara umum ukuran butir mencerminkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, tingkat agitasi dan pengerjaan ulang. Periode pengangkutan atau agitasi yang lama mengarah pada penyortiran yang lebih baik, sedangkan pengendapan yang cepat menghasilkan penyortiran yang lebih buruk. Ukuran asli dan pemisahan. Sortasi bahan sumber. Ukuran butiran dari sedimen itu sendiri, kerikil dan lumpur umumnya lebih sulit disortir daripada pasir. Sedimen fabrik. Dua aspek fabrik atau kemas, misalnya susunan butir, yaitu orientasi butir dan kemasan butir. Keduanya dapat dihasilkan dari proses pengendapan dan melalui penguburan dan kekuatan tektonik. Kemas atau fabrik berkaitan dengan pengaturan butiran dalam batuan serta hubungannya dengan matriks. Tinggi rendahnya kelimpahan matriks secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kerapatan persinggungan antar butir. Struktur batuan sedimen. Definisi dan klasifikasi. Struktur batuan sedimen merupakan kenampakan dalam tubuh batuan sedimen dan di antara pelapisan tubuh batuan sedimen yang terbentuk karena proses fisika, kimiawi, maupun biologis. Yang kedua, struktur batuan sedimen sebagai atas: erosi, pengendapan, pasca pengendapan, dan biogenik. Struktur erosi. Struktur erosi yaitu struktur yang terbentuk karena proses erosi atau aliran fluida dan aliran sedimen sebelum pengendapan di atas bidang perlapisan dan oleh partikel yang mengerus permukaan sedimen.
Struktur erosi disebut dibentuk oleh aksi arus erosif yang dipengaruhi oleh beban sedimennya. Struktur pengendapan. Struktur pengendapan terbentuk selama pengendapan material sedimen oleh salah satu dari sejumlah besar proses, baik subaerial maupun subaqueous. Struktur ini sering terjadi pada permukaan lapisan dan di dalam lapisan. Laminasi adalah istilah yang digunakan untuk lapisan halus dan stratifikasi untuk pelapisan yang lebih kasar atau bila tidak ada ketebalan tertentu yang tersirat. Struktur pasca pengendapan. Ada banyak struktur yang terbentuk setelah pengendapan, sedangkan sedimen masih belum terkonsolidasi atau hanya sebagai terkonsolidasi. Melalui proses deformasi sedimen lunak atau sedimen basah, proses-proses ini berkisar dalam skala dari perpindahan massa sedimen sekitar 500 km hingga penyusutan kecil dari lapisan permukaan tipis dengan luas terbatas. Struktur biogenik. Banyak struktur yang terbentuk dalam sedimen akibat aksi tumbuhan dan hewan, termasuk gangguan tidak teratur pada sedimen. Penandaan heterogenisir yang berpisah, jejak fosil atau dan struktur pertumbuhan biogenik. Beberapa tanda organik modern serta struktur anorganik dapat disalahartikan sebagai jejak fosil. Dalam beberapa kasus struktur sedimen ini dapat pada dasarnya termasuk struktur pasca pengendapan akibat adanya gangguan organisme hidup pada sedimen. Komposisi batuan sedimen. Pendahuluan. Komposisi sedimen mengacu pada sifat komponen yang menyusun batuan sedimen secara umum. Komposisi sedimen terdiri dari kerangka atau bahan partikulat yang lebih kasar, matriks atau bahan berlikulat yang lebih halus, dan semen termasuk mineral autigenik individu serta bahan pengikat yang terbentuk serta selama diagenesis. Hampir semua fragmen mineral atau batuan, fosil hewan atau sisa tumbuhan dapat muncul di sedimen. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi petrologi, yaitu lingkungan pengendapan. Pendahuluan sedimen saat ini diendapkan di berbagai lingkungan sedimen di permukaan bumi. Sebagian besar fasies dari suksesi sedimen purba dapat ditafsirkan telah terbentuk dari salah satu atau lingkungan lain, sehingga studi analog modern sangat penting dalam interpretasi rekaman batuan purba. Beberapa fasies tampaknya tidak memiliki analog modern, misalnya Banet Iron Formation atau formasi besi. Untuk yang lain, belum ditemukan analog yang baik, misalnya di water machine, sandstone atau batu pasir masif peredaran dalam. Analisis dan interpretasi batuan sedimen. Salah satu dari dua tujuan utama dalam analisis interpretasi batuan sedimen di lapangan adalah untuk menyatukan sebuah pengamatan yang berbeda dari fases sedimen dan fiturnya modern dan proses fases, asosiasi fases, siklus dan urutan, tren dan geometri lateral, elemen arsitektur dan pengaturan spesies temporal, dan informasi apapun tentang kontrol dan laju sedimentasi. Ini kemudian digunakan untuk menyimpulkan sistem pengendapan atau bagian dari lingkungan pengendapan di mana sedimentasi terjadi. Beberapa definisi yaitu flusial,
proses yang berhubungan dengan aliran sungai atau endapan yang dihasilkan oleh proses aliran dataran flusial. Kedua, aluvial, sedimen yang terbentuk karena proses pengendapan. Ketiga, eolian, berhubungan dengan angin, khususnya proses erupsi dan pengendapan. Oke, itu mungkin materi pengendapan yang saya jelaskan. Saya akan lanjut di materi kedua, yaitu proses metamorf dan batuan metamorfik. Dalam petrologi, batuan metamorf mempelajari batuan yang dideskristalisasi dalam keadaan padat di dalam kerak bumi. Rekristalisasi batuan di dalam kerak bumi melibatkan deformasi, karena deformasi meningkatkan reaksi mineral dengan memperkenalkan energi renggangan dan membuka jalur untuk pergerakan fluida. Petrologi metamorf tumpang tindih dengan bidang geologi struktural. Banyak endapan biji terbentuk dari cairan hidrotermal pada suhu jauh di bawah suhu aktif beku. Petrologi metamorf melibatkan studi tentang mineralogi batuan metamorf. Ahli petrologi metamorf menggunakan mineral yang ada dalam batuan metamorf untuk menentukan induknya, yaitu protolit, dan untuk memperkirakan kondisi metamorfosis. Tidak seperti petrologi buku. Petrologi metamorf tidak terlalu tergantung pada geokimia batuan secara keseluruhan. Dalam definisi yang sederhana, metamorfisme adalah rekristalisasi pada batuan kondisi di bawah liquidus. Pada suhu rendah, metamorfisme menyatu dengan proses yang dikenal sebagai dianesis, yaitu perubahan yang terjadi selama sementasis batuan sedimen. Pada suhu tinggi, metamorfisme tumpang tindih dengan proses beku pada kondisi di mana lelehan dihasilkan. Proses pencairan sebagian batuan disebut anatesis. Lelehan yang dihasilkan oleh proses ini adalah batuan beku sejati, sedangkan residu yang tertinggal setelah ekstraksi lelehan, batuan yang dikenal sebagai resintet, adalah batuan metamorf. Batuan tersebut bersifat metamorf karena mineral-mineral dalam resit, meskipun mungkin telah berada dalam keseimbangan dengan lelehan, tidak kristal secara langsung darinya. Jenis-jenis metamorfisme yaitu yang paling umum adalah regional, kontak, boreal, dinamis, dan hidrotermal. Metamorfisme regional. Metamorfisme regional merupakan metamorfisme yang secara regional dan luas, biasanya berhubungan dengan orogenin dan deformasi yang menyertainya. Contoh metamorf regional yaitu 1. Pegunungan Alpen, Himalaya, atau pegunungan Rocky Kanada akan mengungkapkan batuan metamorf. Di inti ini tentang di mana batuan mengalami deformasi dan metamorfisme pada saat pegunungan terbentuk. 2. Pedalaman pantai California akan mendokumentasikan batuan terdeformasi dan bermetamorfosis selama akresi sedimen sepanjang pantai barat Amerika Utara di Mesozoikum. Medan metamorf di daerah ini adalah tipikal skala metamorfis regional. Selanjutnya, metamorfisme kontak. Metamorfisme kontak merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya kontak antara batuan protolit dengan panas di bawah permukaan bumi. Metamorfisme kontak terlokalisir pada daerah yang berdekatan dengan intrusi magma ke dalam kerak
membawa panas ke tingkat kerak menengah atau atas. Kotak panas ini bermetamorfosis pada batuan country yang berdekatan dengan intrusi. Pada tingkatan kerak yang tinggi, batuan yang telah mengalami metamorfosis kontak tidak mengalami deformasi, tetapi pada lingkungan yang dalam batuan tersebut dapat mengalami deformasi. Metamorfisme kontak dapat bergradasi menjadi metamorfisme regional. Contoh batuan metamorfis kontak yaitu batu gamping berubah menjadi batu marmer. Yaitu selanjutnya ketiga, metamorfisme burial. Metamorfisme burial merupakan metamorfe yang terjadi karena burial di bawah permukaan bumi. Pada peningkatan kedalaman di dalam cekungan sedimen yang dalam, suhu dan tekanan meningkat hanya karena aliran panas regional. Studi tentang efek pemanasan pada diagnosis batuan sedimen di cekungan dalam adalah kunci untuk memahami asal minyak bumi. Tetapi, jika cekungan cukup dalam suhu melebihi generasi minyak bumi dan memasuki tanah metamorfisme, daerah yang telah mengalami metamorfisme burial ini biasanya telah mengalami tingkat metamorfisme terendah dan belum mengalami deformasi. Lanjut, metamorfisme dinamis. Metamorfisme dinamis merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya migrasi atau pergerakan fluida di kerak bumi. Kerak umumnya kering, biasanya tidak ada air yang tersedia untuk bereaksi dan menghasilkan kumpulan hidro bersuhu rendah. Namun, selama deformasi kerak dalam, cairan hidro bermigrasi ke zona deformasi dan berinteraksi dengan mineral berbutil halus. Konsekuensinya adalah metamorfisme dinamis, zona lokal metamorfosis yang dapat meluas dari zona geser beberapa meter ke batuan yang belum terdeformasi di sekitarnya. Lanjut, metamorfisme hidrotermal. Metamorfisme hidrotermal ini merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya pergerakan air panas di bawah permukaan bumi. Di banyak lingkungan geologi, keberadaan magma di dekat permukaan bumi menyebabkan sirkulasi air panas melalui kerak atas yang memicu metamorfisme hidrotermal, yaitu air dan panas. Air bereaksi dengan mineral yang pembentuk batuan asli seperti feldspar, peroksin, dan amfibol untuk membuat mika dan tanah liat atau clay. Umumnya, jenis metamorfisme ini dikaitkan dengan pengendapan mineral biji fluida untuk membuat endapan biji hidrotermal. Contoh yang baik dari daerah di mana proses hidrotermal sedang berlangsung saat ini adalah Pegunungan Tengah Laut atau fitur termal Taman Nasional Yellowstone. Oke, kita akan lanjut pada batuan metamorfik. Batuan metamorfik berlimpah karena metamorfisme dapat terjadi di seluruh kerak dan mempengaruhi berbagai macam protolit. Misalnya, batuan metamorf membentuk sekitar 60% volume benua. Selain itu, perubahan luas kerak samudra karena sirkulasi hidrotermal air laut di pegunungan yang menyebar di tengah laut juga umumnya termasuk dalam domain metamorfisme. Secara bersama-sama, batuan metamorf benua dan batuan yang diubah secara hidrotermal di cekungan samudra membentuk volume kerak yang sangat besar. Akibatnya, pengetahuan tentang metamorfisme diperlukan untuk memahami evolusi geologi, geokimia, geofisika skala besar di bumi. Apa itu protolit? Protolit adalah batuan asli yang mengalami metamorfosis.
Oke, kita lanjut pada metamorphic rock. Metamorfisme ini terjadi selama pemanasan atau burial yang disebut metamorfosis prograde. Panas dapat dimasukkan ke dalam kerak oleh badan magma yang pada pendinginan membebaskan kandungan panasnya, dan pada kristalisasi membebaskan panas laten kristalisasi. Metamorfisme yang dihasilkan dari panas ini terlokalisir di sekitar intrusi batuan beku sebagai metamorfisme kontak. Oke, baik, mungkin itu saja materi yang saya jelaskan tentang atau mengenai proses metamorfosa dan batuan metamorfik. Oke, saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu batuan metamorf. Pertama-tama saya akan menjelaskan ulang tentang metamorfisme. Metamorfisme adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda batuan akibat adanya pengaruh kondisi yang berbeda dari kondisi di mana ia terbentuk. Proses metamorfisme sebagian besar, tetapi tidak semua, melibatkan batuan yang terkubur jauh di batuan lain, sehingga mengalami suhu dan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan suhu dan tekanan saat pembentukannya. Oke, fluida kimia reaktif. Fluida adalah cairan utama yang ada di dalam batuan kerak bumi. Fluida berperan penting, yaitu sebagai berikut. Fluida memfasilitasi transfer ion antar mineral dan di dalam mineral, sampai meningkatkan laju terjadinya reaksi metamorf. Kedua, fluida, terutama fluida panas, dapat memiliki konsentrasi unsur terlarut atau ion yang tinggi. Oleh karena itu, merupakan media penting untuk memindahkan unsur-unsur tertentu di dalam kerak bumi. Jadi, fluida tak hanya memfasilitasi reaksi metamorf dari butiran ke butiran, tetapi juga memungkinkan pengangkutan unsur-unsur kimia dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini sangat penting dalam proses hidrotermal atau pembentukan deposit mineral. Bagaimana klasifikasi batuan metamorf ini? Proses kompaksi dan rekristalisasi mengubah tekstur protolit selama proses metamorfisme. 1. Kompaksi. Kompaksi ini, butiran mineral berubah menjadi lebih rapat pada batuan menjadi lebih padat. Kedua, rekristalisasi. Pertumbuhan kristal baru dari mineral asal. Tidak ada perubahan komposisi kimia. Orientasi mineral berkembang karena tekanan. Mineral pipi atau melebar seperti moskovit atau biotit menunjukkan arah tertentunya. Foliasi. Tekstur pada batuan metamorf yaitu foliasi, atau bisa terlihat adanya penjajaran mineral dalam batuan, terbentuk melalui 1. Rotasi dari mineral pipi atau memanjang. Kedua, rekristalisasi mineral yang memberikan kesan arah tertentu. Ketiga, perubahan butiran ekuidimensional menjadi bentuk memanjang. Oke, kita akan lanjut ke mungkin nampaknya sudah habis materi tentang batuan metamorf ini. Baik, saya akan tutup dengan